Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bunda-Bunda? Semoga sehat selalu dan bahagia ya, Bun. Nah, sebelumnya saya Bidan Dea yang hari ini bakal nemenin dan memandu jalannya kegiatan sampai selesai. Nah, Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi di acara Sekolah Ibu Hamil Batch 2 by Jasmine MK Medika di pertemuan kedua untuk kelas trimester 2. Nah, dengan tema bertumbuh dan berkembang indah. Nah, Bun, pada malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang masa yang sering disebut momen mulai menikmati kehamilan. Nah, masa di mana tubuh terasa lebih stabil, gerakan janin mulai terasa, dan hati mulai semakin berbunga-bunga dengan menunggu kelahiran sang buah hati. Untuk tugas rumahnya boleh ditulis di kertas HVS, nanti akan sama-sama dibahas oleh Dokter Afi. Alhamdulillah Dokter Afi sudah ada ya bergabung di Zoom-nya. Halo dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda semua dan Teh Dea. Mohon maaf ya, ini ada kendala tadi waktu mau join jadi baru bisa bergabung. Baik dokter. Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu ya dok. Nah, bunda-bunda yang mungkin baru bergabung, Dokter Afi adalah founder Sekolah Ibu Hamil Jasmine MK Medika, sekaligus dokter spesialis kandungan, childbirth motivator, dan ibu hamil dan ibu dari 4 anak yang aktif mengedukasi perempuan tentang kehamilan dan persalinan. Nah, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan belajar langsung dengan beliau. Nah, pada malam ini kita akan ngobrol santai nih sesuai dengan tema yang tadi sudah disebutkan, yaitu tentang perubahan yang terjadi pada tubuh saat trimester 2. Nah, fase di mana banyak bunda-bunda yang mulai merasa lebih nyaman, namun tetap mengalami berbagai adaptasi baru. Dan mungkin ya yang sering bikin penasaran bunda-bundanya juga. Nah, dari sana juga kita lanjut akan membahas bagaimana si kecil berkembang di dalam kandungan, mulai dari pertumbuhan organ, gerakan yang semakin terasa, hingga proses luar yang luar biasa yang membuat Bunda semakin terhubung dengan dedeknya. Nah, dan yang gak kalah penting nih, kita juga akan membahas mengenai kehamilan resiko tinggi serta bagaimana cara mengenali sejak awal. Jadi yuk kita nikmati sesi ini dengan santai, interaktif, dan penuh rasa tahu. Nah, karena setiap informasi hari ini adalah bekal indah untuk perjalanan menjadi seorang ibu. Jadi, yuk bunda-bunda kita ikuti sesi ini dengan santai namun tetap fokus. Selama acara berlangsung, mohon untuk menonaktifkan mikrofon agar suara tidak saling bertumpuk dan penjelasan narasumber bisa terdengar dengan jelas. Saat materi disampaikan, mari kita dengarkan dengan seksama supaya tidak ada informasi penting yang terlewat. Nah, bunda-bunda juga boleh nih siapin air minum di dekatnya supaya tetap segar dan tetap fokus. Baik, Bunda, sekarang saatnya kita dengarkan pemaparan materi dari Dr. Aviasti SPOG. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf ya, baru bisa join. Mudah-mudahan ke depannya lancar, tidak ada gangguan sinyal. Oke, selamat malam Bunda-Bunda. Terima kasih banyak sudah bersedia mengikuti kelas kita hari ini. Semoga bisa belajar bersama di sini untuk menyambut trimester 2 yang insya Allah sudah lebih cerah ya. Biasanya ya, sebagian besar ibu biasanya trimester 2 itu rasanya lebih cerah dibandingkan pada saat trimester 1. Saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, tajuk kita malam hari ini adalah bertumbuh dan berkembang indah. Kenapa bertumbuh dan berkembang indah? Karena pada saat kita memasuki trimester 2, eh,
Sebenarnya trimester satu itu adalah saatnya bayi kita bertumbuh dengan mendekati sempurna. Jadi saat memasuki trimester 2 sebenarnya bayi kita tuh sudah bisa dibilang kelengkapan organnya sudah sangat lengkap. Jadi tinggal nanti membesarkan dan mematangkan organ-organ secara fungsi. Ya, jadi kenapa trimester 2 kita mengambil tajuk ini? Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berkembang indah bersama. Bukan hanya janin kita juga, tapi kita juga harus bisa tumbuh menjadi seorang ibu. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan amanah baru menjadi seorang ibu. Oke, kembali Kak. Pegangan kita ya kalau misalnya ada bunda-bunda di sini yang muslimah, mungkin kita sudah sering sekali mendengar atau membaca mengenai surat ini, di mana Allah menceritakan bagaimana proses pertumbuhan manusia di dalam rahim. Bagaimana manusia itu diciptakan dari air mani yang lalu disimpan di tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu berkembang jadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu dijadikan tulang belulangnya, lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging. Sehingga terbentuk menjadi makhluk yang berbentuk lain. Setiap makhluk yang istimewa, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang walaupun kembar sekalipun akan memiliki identik yang sama. Ya, Maya Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Pada saat kita memasuki trimester 2, pertumbuhan janin kita itu sudah sempurna secara kelengkapan organ. Yang tinggal menjadi PR adalah bagaimana organ-organ itu akan tumbuh semakin besar seiring dengan pertumbuhan bayi dan juga bagaimana organ-organ ini mematangkan fungsinya hingga bisa berfungsi sempurna nanti setelah bayi dilahirkan. Nah, ini adalah sebuah kutipan yang saya ingin sekali bisa menjadi semangat untuk bunda-bunda bahwa kita sama-sama meyakini, sama-sama mendoakan, sama-sama menanamkan dalam diri kita bahwa rahimku adalah taman subur, tempat benih kehidupan tumbuh dengan penuh keajaiban. Tadi dalam Quran juga dikatakan bahwa rahim itu adalah tempat yang kokoh. Kita tahu banget ya, maksudnya dari berbagai obrolan kita di grup ya, atau misalnya kita berbagai informasi yang beredar di sosial media sekarang, kadang-kadang banyak hal-hal yang membuat kita sebagai seorang calon ibu tuh overthinking banget. Aduh, gimana ya? Ada keluhan ini, pertanyaan pertama pasti, aman gak ya untuk janin saya? Aman gak ya untuk bayi saya gitu? Saya makan sesuatu, aman gak ya untuk janin saya? Aman gak ya untuk bayi saya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di setiap gerak-gerik kita gitu. Atau saya sedang berkendaraan jauh misalnya, atau saya sedang melakukan aktivitas, saya terjatuh, kira-kira itu aman atau tidak untuk janin saya? Ya, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul di benak seorang ibu. Dan memang itu akan menjadi bagian kehidupan kita selama kita hidup di dunia ke depannya. Kita kan selalu bertanya, sebagai seorang ibu kita kan selalu bertanya, bagaimana keadaan anak saya? Apakah anak saya aman? Apakah anak saya baik-baik saja gitu? Dan itu semua dimulai sejak bayi kita bahkan sebelum dilahirkan, sejak di dalam kandungan. Tapi yakin dan percayalah bahwa pada saat Allah menitipkan janin di dalam rahim kita itu adalah tempat yang terbaik untuk pertumbuhan janin kita. Nah, ini adalah secara garis besar bagaimana janin kita bertumbuh dan berkembang. Bunda-bunda bisa lihat di sini, kalau misalnya berdasarkan minggu kehamilan, pertumbuhan paling banyak itu terjadi justru di trimester satu. Jadi pada saat kita memasuki trimester 2 di atas usia kehamilan 12 minggu, pertumbuhan organ itu bisa dibilang hampir selesai, sudah 80% bahkan ya, sudah selesai. Pertumbuhan sistem saraf sudah sempurna, pertumbuhan jantung, tangan dan kaki, mata, lalu kemudian bahkan hingga gigi gitu ya, mungkin baru akan erupsi nanti pada saat bayi kita balita gitu, tapi ternyata sudah dipersiapkan dari sejak bayi-bayi kita di dalam kandungan. Nah, kalau misalnya dilihat di sini betapa pentingnya ya trimester satu itu. Makanya kenapa eh, kehamilan yang baik itu adalah kehamilan yang direncanakan.
Karena banyak sekali ibu yang baru menyadari hamil misalnya setelah terlambat haid gitu ya, atau setelah pertengahan trimester satu, padahal di situ semua pertumbuhan organ itu sudah sebagian besar sudah selesai di sana. Ya, tapi sekali lagi tidak ada kata terlambat. Dimanapun kita mulai, it's okay, nggak apa-apa. Kita tetap bisa mengusahakan yang terbaik untuk kehamilan kita dan buah hati kita. Ya, lalu kemudian di sini kita lihat kalau pada saat memasuki trimester kedua, pertumbuhan organ yang sudah eh, sempurna tadi secara bentuk, nanti dia akan terus berkembang untuk dimatangkan. Terutama di sini kita mulai lihat ada pematangan sistem saraf, pematangan organ penglihatan yaitu mata, lalu pematangan juga organ-organ reproduksi, ya, baik janin laki-laki maupun janin perempuan dan juga pematangan organ pendengaran. Nah, setelah itu kalau misalnya terjadi sesuatu, ya, gangguan pada saat kehamilan trimester 2 ini, misalnya ibu mengalami infeksi, atau misalnya ada konsumsi zat-zat yang mungkin membahayakan janin, sebagian besar dia tidak akan menyebabkan terjadinya cacat secara bentuk, tapi masih sangat mungkin menyebabkan terjadinya cacat secara fungsi. Ya, makanya kenapa walaupun memasuki trimester 2, kehati-hatian kita tetap harus dijaga supaya bayi kita bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tetap optimal. Oke, selanjutnya ini adalah seiring dengan perkembangan bayi kita, tentunya akan lebih banyak lagi ruang yang harus kita sediakan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan janin kita. Tubuh kita perlahan-lahan akan berubah. Yang tadinya kalau mungkin trimester satu tuh belum kelihatan hamil gitu ya, ada ibu yang belum kelihatan hamil, perutnya masih kecil banget gitu. Bahkan ibunya sendiri pun belum sadar kalau dia hamil gitu, karena masih ngerasa kayak nggak kerasa apa-apa nih, kayaknya masih biasa aja gitu. Atau masih mual muntah aja, tapi kayaknya kalau ngelihat kaca nih masih sama aja badan kitanya. Nah, pada saat memasuki trimester 2 kita akan melihat bagaimana perubahan fisik kita itu betul-betul akan berubah. Mulai kita ada baby bumpnya mulai kelihatan ya, jadi perutnya itu mulai kelihatan membesar. Lalu kemudian ada perubahan di kulit karena mulai ada peregangan di perut ya. Pada beberapa ibu misalnya stretch mark kadang mulai muncul, lalu kemudian ada juga yang mengalami hiperpigmentasi, beberapa bagian menjadi lebih gelap. Payudara juga berubah, mulai semakin siap mempersiapkan menyusui nanti. Seperti itu ya. Jadi perubahan tubuh kita di trimester 2 itu biasanya betul-betul menyadarkan bahwa oke, aku memang hamil gitu. Lalu keajaiban lain yang biasanya mulai dirasakan oleh ibu pada saat trimester 2 itu adalah mulai adanya merasakan gerakan janin. Jangan bayangkan gerakan janin itu yang betul-betul seperti terasa menendang gitu ya, atau misalnya terasa seperti eh, ada yang bergeraknya tuh kuat gitu. Karena bayangkan pada saat awal trimester 2 janin kita tuh masih sangat kecil. Mungkin ukurannya masih sekitar 5 cm, 7 cm ya, masih sangat kecil. Jadi rasa gerakan yang kita rasakan itu masih sangat halus sekali. Sebagian besar ibu akan mulai merasakan gerakan janin di mulai 16 sampai 18 minggu. Paling telat banget kadang-kadang dirasakan di 24 minggu. Situ. Ya, tapi biasanya ini betul-betul membuat alarm. Ibu tuh menjadi sadar bahwa oke, saya betul-betul hamil sekarang. Ya, gitu. Sip. Nah, selain tadi perubahan fisik yang bisa dilihat oleh mata, sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah banyak banget perubahan yang terjadi. Bahkan mulai dari awal kehamilan. Ya, mulai dari otak kita berubah, menghasilkan hormon-hormon yang akan menunjang kehamilan. Lalu kemudian sistem pembuluh darah dan jantung kita juga fungsinya berubah. Bagaimana jantung dan paru-paru kita betul-betul berusaha keras untuk bisa menghidupi bukan hanya tubuh kita, tetapi juga bagaimana bisa menghidupi janin kita. Darah yang mengalir perlu lebih banyak, oksigen yang dibutuhkan lebih banyak. Makanya jangan kaget kalau ada bunda-bunda tadi juga ada yang curhat di grup, dok kok saya jadi sering deg-degan gitu ya. Ya itu karena jantung kita memang pasti akan harus memompa lebih banyak untuk bisa memberi asupan oksigen yang cukup juga untuk bayi kita. Ya, lalu kemudian paru-paru juga dia dipaksa gitu untuk bisa
menghirup oksigen lebih banyak karena memang kebutuhan oksigen kita sangat meningkat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk janin kita. Jadi kadang keluhan seperti sesak gitu ya, mulai kadang-kadang terasa. Itu sebenarnya adalah shifting aja, badan kita mulai berusaha beradaptasi dengan perubahan yang diharapkan terjadi untuk bisa menunjang kesehatan ibu dan janin selama kehamilan memasuki trimester 2 ini. Jadi betul-betul pada saat trimester 2 ini banyak sekali perubahan yang akan dirasakan oleh tubuh ibu, baik secara fisik yang kelihatan oleh mata dan juga secara fungsi. Nah, kalau misalnya kita, kenapa sih ya penting banget nih bunda-bunda di sini untuk bisa mengetahui perubahan-perubahan yang mungkin terjadi? Kenapa? Karena kalau perubahan kita menyadari atau kita mengetahui kenapa sih gitu kita mengalami hal seperti ini, tentu kita akan menghadapinya dengan lebih siap dan juga lebih tenang. Bapak suruh Ya, tutup karena kita pintu. jadi tahu, oh ternyata normal ya kalau saya detak jantung saya jadi lebih cepat. Ya. Atau oh ternyata normal kalau saya kadang-kadang mungkin pada saat saya berkegiatan agak ada sesak gitu. Yaitu adalah sebuah alarm buat tubuh kita bahwa oke ini memang saatnya tubuh kita tuh harus beradaptasi. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melalui fase adaptasi itu dengan baik. Oke. Jadi kita akan bahas satu-satu per organnya. eh Mungkin sekarang karena sudah pukul 19 ya, kita akan break dulu nanti untuk persiapan sholat Isya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nanti kita akan bahas satu persatu berbagai perubahan yang terjadi di tubuh kita dan juga keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan oleh bunda-bunda. Mangga kepada Teh Dea sebagai moderator malam hari ini saya kembalikan dulu ya. Baik, baik bunda-bunda semua, kita break dulu sebentar ya untuk melaksanakan sholat Isya bagi yang melaksanakan dan istirahat sebentar. Kita akan kembali tepat ke pukul 15 menit lagi ya. Jadi jangan kemana-mana ya Bun. Nggak usah di log out. Jadi nanti tinggal di diam di room aja. Halo bunda-bunda, masih pada semangat ya? Baik, bunda-bunda. Sekarang kita masih lanjut sesi bersama Dokter Afi ya. Masya Allah ya Bun, pembahasan tadi bikin kita makin sadar betapa hebatnya tubuh ibu dari perut yang mulai tumbuh, kulit yang berubah, dan semua bagian proses yang indah. Nah, baik untuk menefisiensi waktu, mari kita lanjutkan kembali pemaparan materinya ya kepada Dokter Afi. Halo dok, Halo, sudah kita ya. lanjut ya. Baik, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sudah terlihat? Sudah dok. Sudah ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas nih satu demi satu perubahan-perubahan tubuh yang terjadi pada saat trimester 2 ini ya. Yang pertama, ini yang sering sekali menjadi keluhan bunda-bunda, yaitu mulai ada rasa tidak nyaman atau rasa nyeri yang dirasakan di berbagai titik di tubuh kita, ya nggak sih? Nah, harus kita ketahui bersama bahwa semua rasa, sebagian besar rasa nyeri atau rasa tidak nyaman, pegel-pegel, atau mungkin ada yang rasanya seperti ngilu, ya, yang di sendi-sendi atau di tubuh kita, itu sebagian besar disebabkan karena adanya perubahan titik gravitasi, karena perut kita yang semakin membesar selama mulai dari trimester kedua ini. Ini di gambar yang di sebelah kiri layar, kita bisa melihat itu adalah gambar tinggi rahim. Ya, bagaimana ukuran rahim semakin membesar sesuai dengan usia kehamilan. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya pada saat usia kehamilan kita 8 minggu, itu rahim masih ukurannya kurang lebih sama dengan pada saat kita tidak hamil. Jadi dia masih berada di terlindung di dalam rongga panggul. Lalu kemudian rahim mulai semakin membesar dan mulai keluar dari rongga panggul itu adalah di usia kehamilan 12 minggu saat kita di awal trimester 2 ini. Disitulah kita mulai bisa
Nah, kalau dokter bidan mulai bisa meraba rahim dari atas perut saat kita mengadakan pemeriksaan. Dan kemudian rahim itu akan semakin membesar. Nanti 16 minggu itu kira-kira di pertengahan antara pusat dengan tulang kemaluan. Lalu kemudian 20 minggu kira-kira setinggi pusat, ya, tinggi rahimnya. Lalu kemudian nanti memasuki menjelang trimester 3 itu akan ada di pertengahan antara pusat dengan tulang dada. Dan nanti yang paling tinggi sekali itu tinggi rahim biasanya di sekitar usia kehamilan 36 minggu atau sekitar 8 bulan ke 8 bulan setengah di situ ya. Makanya kenapa kalau misalnya sekarang trimester 2 itu masih terasa nyaman karena belum gede banget. Karena nanti bedanya pada saat memasuki trimester 3 biasa rahim sudah mulai makin besar, makin mendesak organ-organ yang ada di tubuh kita, terutama di organ-organ yang ada di perut, mendesak sistem pencernaan, lalu kemudian mendesak ke arah diafragma juga, sehingga mengganggu apa ya, kurang lega gitu kayak nafasnya atau mulai agak terasa lebih sesak. Itu karena ada rahim yang semakin membesar di sana. Lalu kemudian kalau kita lihat karena rahim yang semakin membesar ini itu menyebabkan terjadinya pergeseran titik gravitasi. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat di gambar sebelah kanan kan biasanya kita titiknya bertumpu gitu ya, satu garis lurus. Nah, kalau pada saat untuk mengakomodasi kehamilan, panggul ibu itu akan cenderung lebih ke belakang, lebih melengkung ke belakang dan tulang belakang juga akan lebih melengkung ke arah depan. Supaya kita, kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya di depan tubuh kita ada beban, tentu otomatis kita akan menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan tubuh kita supaya kita tidak jatuh dan tetap lebih stabil. Oleh karena itu, banyak sendi-sendi yang titik beratnya menjadi lebih bergeser. Nah, di sini seringkali karena adanya ketegangan di daerah leher misalnya, itu rentan sekali ibu hamil mungkin mengalami nyeri kepala, lalu ada nyeri di daerah leher juga, lalu kemudian daerah leher dan bahu itu terasa tegang. Kemudian karena posisi kepala itu cenderung lebih ke depan, itu juga menyebabkan ketegangan di daerah leher dan juga kalau misalnya memang ada masalah di tulang belakang ya, di daerah leher tulang belakang itu bisa menjepit saraf di sana sehingga kadang terasanya ada iritasi ke saraf yang menuju ke arah tangan, ke arah lengan dan tangan. Gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan nanti kalau mulai ada yang kadang ngeluh, dok, tangan saya tuh sering apa namanya kesemutan gitu, atau misalnya kok agak kebas ya gitu ujung-ujung jari. Nah, itu bisa terjadi karena memang ada jepitan saraf, mulai dari sumbernya di daerah tulang belakang sampai nanti juga di daerah pergelangan tangan ya, karena adanya pembengkakan karena penumpukan cairan karena adanya hormon kehamilan. Jadi kalau misalnya sekarang mulai ada yang kadang merasa, aduh agak kebas nih tangan, atau nyeri, atau misalnya kalau kayak tidur semalaman ketindihan tangannya lalu menjadi agak nyeri, itu adalah keluhan-keluhan yang memang sering sekali dikeluhkan oleh bunda-bunda pada saat selama kehamilan ini. Belum lagi ada yang merasakan, pernah juga ada yang curhat juga ya, kalau di grup itu, dok saya kok nyerinya kayaknya di daerah rusuk, rusuk saya tuh sakit gitu. Nah itu juga terjadi karena pada saat hamil rongga dada kita pun harus mengakomodasi dari bawah ada desakan rahim, sedangkan paru-paru kita dituntut untuk bisa mengembang lebih besar juga gitu, untuk bisa memberi pasokan oksigen yang cukup. Maka kadang-kadang ada persyarafan di daerah tulang rusuk itu yang terasa nyeri. Kemudian bagian tulang belakang tadi karena ada perubahan lengkungannya menjadi ada nyeri di punggung belakang, lalu kemudian persendian mungkin terasa kaku dan bisa menyebabkan adanya jepitan pada saraf yang ada di daerah panggul. Nah, kalau ada jepitan saraf di daerah tulang belakang yang di daerah panggul itu biasa rasanya akan bisa jadi nyeri dan kebas itu yang menjalar sampai ke kaki. Gitu. Kemudian di bagian perut karena otot perut dia harus meregang untuk memberi ruang kepada rahim yang membesar, otot perut kita juga akan jadi cenderung lebih lemah.
Otot perut yang lemah ini juga menyebabkan kadang lebih ada nyeri karena kita tidak bisa menahan organ yang ada di perut ya. Karena kan perut isinya bukan rahim aja, kita ada usus di sana, ada organ-organ saluran kemih juga. Nah, itu semua kalau kita tidak memiliki otot perut yang cukup kuat, biasanya keluhannya akan terasa, aduh perutnya kayaknya kok lemah banget gitu. Atau misalnya jadi terasa ada nyeri, atau kita jadi susah untuk beraktivitas, keseimbangan jadi terganggu gitu. Dan kemudian bisa juga keluhannya itu muncul juga sebagai ada rasa berat gitu di daerah panggul. Kalau misalnya kadang-kadang kalau orang zaman dulu bilangnya, oh ini peranakannya turun gitu. Nah kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya yang tradisional tuh kadang disarankan untuk diurut gitu ke paraji atau ke dukun bayi gitu ya, ke emak paraji gitu untuk diurut. Nah ini sangat tidak disarankan ya Bunda ya untuk melakukan pemijatan di daerah perut. Kalau misalnya di Bandung atau orang Sunda tuh kadang bilang kan disangsurkeun gitu. Gimana caranya biar rahimnya katanya nggak turun. Nah, ini kalau bisa sih jangan dilakukan karena akan bisa sangat membahayakan untuk bunda dan juga bayi. Oke, nah ini kalau misalnya kita udah tahu bahwa oh ya memang ini tuh keluhan-keluhan nyeri yang dirasakan memang terjadi karena perubahan tubuh yang kita alami selama kehamilan. Jadi kan terus pertanyaan selanjutnya itu adalah jadi gimana dok biar kita tidak bisa tetap lebih nyaman selama hamil ini walaupun ya karena perubahan ini pasti terjadi, gitu ya. Perubahan ini pasti terjadi. Pergeseran gravitasi itu pasti terjadi. Sendi-sendi kita juga harus beradaptasi, ya. Ada dipengaruhi hormon, dipengaruhi juga dengan perubahan anatomi yang mungkin terjadi. Jadi yang harus kita pikirkan adalah gimana supaya kita tetap bisa nyaman beraktivitas walaupun dengan semua perubahan ini. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana seberapa siap kita sebelum hamil. Jadi kalau sebelum hamil, bunda-bunda mungkin memiliki kekuatan otot core yang baik gitu ya, otot inti tubuh yang baik, lalu kemudian kelenturan dan kekuatan otot-otot yang baik dan kepadatan tulang yang baik. Biasanya keluhan-keluhan seperti nyeri sendi dan nyeri tulang ini biasa nggak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya memang sebelum hamil kita modalnya kurang kuat, nah ini biasanya keluhannya memang lebih terasa. Jadi yang bisa kita lakukan gimana? Nah, selama kehamilan, jangan ragu untuk kita mulai menguatkan yang bisa kita kuatkan. Itu setidaknya kita mempertahankan kekuatan yang kita miliki. Jadi seringkali ada bunda yang bilang, aduh dok, saya tuh ya jangankan disuruh olahraga gitu. Saya nggak olahraga aja nih badan saya udah sakit semua. Udah kayaknya saya nggak kuat nih gitu. Gimana dong dok kalau dokter suruh saya olahraga nanti saya kayaknya nggak bisa deh gitu. Nah justru mindset ini yang harus kita sama-sama rubah bahwa olahraga itu tidak bertujuan untuk menambah beban tubuh. Jadi olahraga ibu hamil itu bukan bertujuan untuk menambah beban tubuh, tapi olahraga ibu hamil itu memiliki tujuan untuk menguatkan, memperkuat yang ada, mempertahankan kekuatan dari tubuh kita yang harus beradaptasi dengan kehamilan ini. Ya, jadi kalau misalnya bunda-bunda jangan kaget kalau misalnya nanti pas nanya gitu ya di grup, "Dok, gimana ini saya sakit punggung gitu atau saya sakit pinggang." Pasti kalau tidak ada kontraindikasi lain kita pasti akan sarankan, "Oke, Bunda, salah satu program jangka panjang yang harus dilakukan itu adalah mulai berolahraga." Karena pada saat kita mulai berolahraga, bunda-bunda mulai melakukan peregangan, otot menjadi lebih kuat. Otot yang kuat dia Ayo aja. akan bisa menopang sendi dengan baik, sehingga keluhan-keluhan ini biasanya akan sangat-sangat-sangat berkurang. Ya, jadi kalau kita terbiasa berolahraga dan kemudian kita membiasakan menjaga postur, misalnya gimana dok biar nggak sesak, salah satu yang dilakukan adalah eh, biasakan duduk dengan tegak, memberi ruang yang luas untuk rongga dada, memberi ruang yang luas untuk rongga perut, itu akan sangat membantu mengurangi sesak. Atau cara kita berdiri yang baik, bagaimana kita berdiri harus ditopang dengan kedua kaki, jangan punya kebiasaan menopang hanya dengan satu kaki. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana tubuh kita itu tetap seimbang dan tidak ada salah satu sisi tubuh yang tertarik atau misalnya lebih berat bebannya dibandingkan sisi tubuh yang lain. Jadi kehamilan ini sebenarnya adalah salah satu momen yang em, baik sekali gitu kalau kita mau mulai memiliki kebiasaan baik ya, mulai berolahraga. Jadi jangan ragu, jangan takut bunda-bunda. Kalau memang tidak ada permasalahan yang membuat bunda-bunda tidak boleh olahraga, boleh banget memulai olahraga itu di saat persalinan ini. Di saat kita mempersiapkan persalinan pada saat kehamilan ini. Tinggal kita pilih aja olahraga apa yang bisa sesuai sama kita
dan bisa kita pelajari sama-sama. Oke. Jadi kalau misalnya kita mulai, jangan takut juga karena biasanya instruktur-instruktur olahraga khusus ibu hamil itu pasti akan menyesuaikan gerakannya dengan usia kehamilan. Jadi misalnya, dok, sering ditanya juga ya, dok, kapan misalnya saya bisa mulai yoga misalnya. Bisa dimulai kapan aja karena nanti gerakannya akan disesuaikan dengan usia kehamilan dan kebutuhannya. Jadi diharapkan nanti kalau bunda-bunda sudah pada rajin olahraga, ini keluhan nyeri-nyeri, nyeri sendi, encok pegelino ini bakal berkurang. Jadi jangan takut ya bun ya, pelan-pelan kita sama-sama belajar, menguatkan otot, meregangkan sendi-sendinya, supaya nanti untuk persalinan juga pastinya akan lebih baik. Oke. Nah, tadi kalau misalnya yang dirasakan encok pegelino. Kalau sekarang ini keluhan yang kadang-kadang bikin jadi kurang percaya diri kali ya. Aduh, dok, ini kok jadi item-item banget gitu. Aduh, kok di leher saya jadi hitam, ketiak jadi hitam. Bahkan ada beberapa bunda yang mengalami hiperpigmentasi itu di sekitar pipi. Ya, jadi kayak pipinya tuh jadi kayak ada eh, area yang lebih gelap gitu ya. Disebut kalau di kita bilangnya itu melasma. Jadi mulai ada hiperpigmentasi di pipi. Nah, ini memang disebabkan oleh karena adanya perubahan hormon dalam kehamilan, terutama estrogen yang tinggi. Ada beberapa ibu yang mendapat kehamilan itu istilahnya jadi glowing. Kulitnya jadi lebih bagus, lebih mulus gitu ya, kelihatan bercahaya. Tapi ada juga bunda-bunda yang kebetulan dapat rezekinya, loh kok malah jadi jerawatan gitu. Nah, ini akhirnya balik lagi ke bagaimana kondisi tubuh kita dari sebelum kehamilan dan bagaimana beradaptasi dengan kehamilan ini. Kadang kalau mitosnya, kadang-kadang ada, oh kalau misalnya anaknya cowok lebih glowing, misalnya kalau anaknya cewek jadi lebih kucel gitu ya, itu nggak tahu juga ya, itu mitos sih, belum ada penelitiannya benar-benar. Nanti mungkin coba bunda-bunda di sini bisa kita teliti sama-sama siapa yang jadi jerawatan misalnya, apakah anak laki-laki atau perempuan, atau yang glowing ternyata laki-laki atau perempuan gitu ya. Gitu. Nah, tapi intinya sih, semua perubahan yang ada di kulit ini sebagian besar itu akan kembali normal kok nanti setelah kehamilannya berlalu. Jadi jangan takut, yang item-item itu insya Allah nanti bakal balik lagi kok, gak usah takut. Lalu kemudian apa namanya jerawat juga biasanya nanti pada saat kehamilan berlalu dia sudah akan menjadi lebih baik saat hormon kita sudah stabil lagi. Jadi jangan takut. Nah, paling PR yang seringkali meninggalkan bekas, seringkali meninggalkan bekas itu adalah stretch mark. Ya, kenapa sih kok stretch mark ini datangnya dari mana? Stretch mark ini terjadi karena adanya peregangan kulit dalam waktu yang cepat. Tapi tidak semua ibu mengalami stretch mark karena kembali lagi yang mempengaruhi sekali itu adalah genetik. Jadi kalau ditanya dok kok teman saya nggak stretch mark sih kok saya langsung ini belum apa-apa aja kok udah mulai ada garis-garis gitu. Jadi memang pengaruh pertama yang mempengaruhi stretch mark itu adalah genetik. Ya, jadi kalau misalnya ini wah ya nggak bisa diapa-apain karena ini kan istilahnya bawaan kita ya, bawaan kita dari lahir. Tapi kita bisa menghindari supaya tidak apa ya, tidak bekasnya itu tidak terlalu mengganggu gitu ya, tidak terlalu mengganggu. Lalu kemudian kulit kita bisa tetap sehat. Paling penting itu adalah tetap kita jaga kesehatannya semaksimal kita bisa. Jadi misalnya kadang-kadang kalau kita pas hamil kan agak mager nih, apa bersihin muka gitu ya. Kadang kita udah keburu capek, misalnya apalagi kalau kita memang masih beraktivitas, bekerja gitu. Tapi usahakan tetap rutin membersihkan wajah. Kan kalau misalnya kita udah sering banget ya ngebahas di grup juga kalau skincare yang aman seperti apa, nanti bisa dikonsultasikan aja biasanya pakainya apa. Lalu kemudian kandungan-kandungan yang mungkin berbahaya atau sebaiknya dihindari, nanti bisa sama-sama kita kupas di grup. Kalau misalnya diperlukan juga kita bisa banget, kita pernah banget bikin kelas ekstrakurikuler ya, mengundang dengan dokter spesialis kulit juga untuk khusus membicarakan skincare ibu hamil. Jadi nanti kalau misalnya ada bunda-bunda yang berminat, bisa mengajukan usul ke admin sekolah ibu hamil kalau pengen ada kelas untuk ngebahas skincare, misalnya untuk ibu hamil atau perawatan kulit ibu hamil. Lalu yang kedua, paling penting banget itu pakai pelembab. Ya, pakai pelembab. Kalau bisa sih dia water based supaya dia tidak menyebabkan komedo. Karena kan memang kalau kulit ibu hamil tuh emang agak cenderung lebih berminyak ya pada beberapa ibu.
Kemudian tetap pakai sunscreen, jangan lupa, karena ini memang basic banget dan penting banget. Kemudian di daerah yang kira-kira akan tumbuh stretch mark, itu biasanya penting banget kita menggunakan lotion atau pelembab. Ya, bisa pakai yang dia minyak, ada yang pakai rajin banget pakai minyak zaitun misalnya. Lalu bisa juga pakai yang lebih kuat daripada lotion biasa, misalnya sejenis body butter atau krim khusus untuk stretch mark. Jangan lupa juga jaga dari dalam dengan nutrisi yang baik, diet gizi seimbang, minum air putih juga jangan kurang, itu 2 sampai 3 liter sehari. Dan semaksimal mungkin bisa istirahat, karena memang waktu tidur kita, apalagi tidur yang nyenyak, itu adalah saatnya sel-sel kita beregenerasi. Nah, perubahan yang selanjutnya yang itu sering terjadi dan juga menimbulkan ketidaknyamanan, itu biasanya adalah perubahan yang terjadi pada payudara kita. Nah, payudara ini memang adalah organ yang berkembang cukup pesat juga selama kita hamil, karena kan dia dipengaruhi sekali ya oleh hormon-hormon kehamilan seperti estrogen. Sebenarnya fungsinya sih jelas, yaitu mempersiapkan tubuh kita untuk nanti siap menyusui. Jadi pada saat proses kehamilan ini, payudara kita akan mempersiapkan kelenjar-kelenjar yang nanti berfungsi untuk memproduksi ASI. Nah, itu sayangnya, tapi kadang-kadang kerasanya kok jadi agak nyeri, ya. Ada nyeri, terus lebih sensitif, terutama di daerah putingnya. Kemudian kita juga bisa lihat pembuluh darah juga biasanya lebih kelihatan karena memang aliran darah ke payudara itu meningkat sekali selama kehamilan ini. Lalu di sekitar puting itu bisa kelihatan kok jadi ada benjolan-benjolan kecil ya. Jangan kaget, itu adalah kelenjar Montgomery namanya. Dia akan menghasilkan minyak alami supaya menjaga puting itu tetap lembab dan mencegah nanti lecet pada saat kita menyusui. Nah, kemudian pada beberapa ibu itu kadang ada juga yang payudaranya mulai ada rembesan ASI. Karena memang ASI itu di atas usia 16 minggu itu sudah mulai diproduksi. Jadi, kalau ada bunda-bunda yang mengalami, dok kok saya dari putingnya sudah mulai ada keluar cairan, ya jangan kaget, itu memang ASI itu sudah mulai diproduksi dari di atas 16 minggu. Terus harus diapain dok? Nggak usah diapa-apain. Jangan iseng juga dipencet-pencet atau pengen di apa namanya pengen dipompa gitu. Jangan. Kenapa? Karena stimulasi pada puting payudara itu bisa menyebabkan kontraksi. Jadi kan kalau misalnya kita sekarang masih trimester 2, pastinya kita belum pengen dong ada kontraksi ya, kan masih jauh ya ke persalinan. Jadi sebaiknya jangan memanipulasi puting terlalu berlebihan. Kalau misalnya memang karena jadi ada tumpukan minyak atau karena ada rasanya jadi tumpukan lemak gitu, itu boleh dibersihkan. Cukup dengan menggunakan air panas sama waslap aja ya, air hangat sama waslap dibersihkan untuk menghilangkan kotoran yang ada di sekitar payudara. Tapi kita nggak perlu kayak disabunin gitu atau digosok kuat-kuat, itu sebaiknya jangan dilakukan. Kemudian, nah ini bestie kita untuk menjaga kesehatan payudara itu adalah bagaimana kita bisa memilih bra menyusui yang nyaman. Jadi kalau misalnya bra itu paling penting ukuran yang tepat karena sebagian besar ibu akan mengalami pertambahan ukuran cup payudara pada saat hamil. Itu bisa nambah naik sampai 1-2 cup di atas cup yang mungkin biasa kita gunakan. Jadi pada saat hamil sih memang sebagian besar kita harus beli bra baru. Jadi belilah bra khusus untuk ibu hamil dan nanti biasanya sih maternity bra itu bisa dipakai juga nanti pada saat kita menyusui. Jadi dia memang sudah ada fitur-fitur khususnya. Lalu kemudian usahakan bahannya itu yang menyerap air ya, maksudnya bisa menyerap kelembaban, biasanya bahan katun. Jadi sementara jangan pakai bahan-bahan yang apa ya kayak cenderung licin gitu kayak silk gitu atau yang sutra satin gitu itu kadang nggak nyaman kalau misalnya untuk kita pada saat menyusui. Jadi biasanya bahannya katun. Kemudian jangan pakai kawat. Kenapa? Karena kalau pakai kawat itu dia cenderung rigid, cenderung kaku. Jadi dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ukuran payudara. Karena memang ukuran payudara terutama pada saat nanti kita mulai menyusui itu bisa jadi antara pagi, siang, sore itu bisa jadi beda. Pas lagi penuh nih asinya belum disusuin, pasti dia akan cenderung lebih bengkak. Nanti kalau setelah menyusu dia mungkin lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kawat itu biasanya tidak nyaman dan malah seperti terasa mengekang atau menjepit payudara. Lalu kemudian
Kalau misalnya, aduh nyeri sekali gitu, ini kok rasanya sakit banget gitu, nggak enak, payudaranya ngilu, itu bisa dikurangi dengan diberikan kompres dingin untuk mengurangi nyerinya. Atau ada beberapa ibu yang lebih nyaman di kompres hangat, oke aja nggak apa-apa, tapi biasanya kalau untuk mengurangi nyeri, kita lebih sarankan menggunakan kompres dingin. Ya, jadi ini penting banget gimana kita memilih payudara yang apa bisa memilih perawatan payudara selama hamil. Ingat jangan stimulasi puting terlalu berlebihan, cukup gunakan air panas dan waslap. Lalu pilih bra menyusui atau bra hamil dan menyusui yang nyaman, ukurannya harus pas. Kalau misalnya kita diberkahi payudara dengan cup yang cukup besar, sebaiknya pilihnya itu terutama strapnya. Jadi strapnya itu atau talinya itu pilih yang dia agak lebar supaya dia menyokongnya bisa lebih baik. Ya, terus kemudian ukuran biasanya nanti akan ada perubahan, tapi disesuaikan saja. Lalu kemudian kalau misalnya memang terasa nyeri sekali, boleh dibantu dikurangi nyerinya dengan memberikan kompres dingin. Kalau misalnya ada sakit banget atau kita kerasa ada benjolan, misalnya di payudara yang terasa, sebaiknya sih segera dikonsultasikan ke tenaga kesehatan terdekat supaya bisa dilakukan penanganan atau diberikan obat bila diperlukan. Oke. Nah, jadi memang kalau misalnya kita sudah memahami bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada saat trimester 2, kita tuh akan, ya sebagian besar kita akan lebih bisa menerima. Dan lebih penting lagi sih, target saya sih sebenarnya gimana caranya supaya bunda-bunda itu bisa tenang gitu ngadepin gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan. Karena memang tiap ibu pasti ada berbeda ya, jadi jangan jangan terlalu, oh kok temen aku gini, kok aku enggak gitu. Itu jangan terlalu seperti itu gitu selama hamil, karena memang makin kita pikirin dan makin kita bandingkan itu biasanya makin banyak pikiran, makin nggak tenang. Jadi kita lebih fokus untuk diri kita sendiri itu jauh lebih baik dibandingkan kita banyak membandingkan dengan kehamilan orang lain. Oke. Nah ini ya tadi ya kalau misalnya gejala paling sering tadi nyeri kita sudah sedikit membahas. Jadi yang paling penting dari sini adalah jaga postur tubuh yang baik. Karena memang tadi ada perubahan gravitasi, postur tubuh yang baik ini akan membantu kita juga menjaga keseimbangan, mengurangi risiko untuk jatuh juga. Kemudian kalau kita menggunakan alas kaki, pastikan alas kaki yang nyaman. Kalau bisa sih, kalau tidak ada tuntutan yang harus wajib banget, sebaiknya hindari penggunaan sepatu hak tinggi. Karena sepatu hak tinggi itu kan cenderung memang badan kita tuh pusat gravitasinya geser lagi dan itu agak berbahaya untuk ibu hamil. Jadi sebaiknya sih kalau tidak kepaksa banget kita tidak menggunakan sepatu hak tinggi. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau mengangkat beban, sebaiknya tidak dari posisi membungkuk. Tapi kita lebih bertumpunya itu di lutut. Jadi dari lutut yang menekuk dulu baru kita mengangkat. Tapi kalau misalnya tidak terpaksa sekali sih sebaiknya tidak mengangkat beban yang terlalu berat. Kemudian jangan lupa rutin olahraga. Olahraga yang bisa membantu kekuatan otot dan juga kelenturan tubuh kita. Kadang-kadang kita kayak fokus cuman jalan doang gitu ya. Jalan ini memang dia berfungsi utamanya satu membangun stamina dan kemudian membuat mobilitas panggul karena pada saat berjalan panggul kita akan bergerak. Itu memang olahraga yang baik. Tapi kalau misalnya bisa jalan ini dilengkapi juga dengan olahraga yang bisa membangun kekuatan otot yang lain juga seperti otot perut, lalu kemudian otot apa namanya di sekitar dada dan juga olahraga pernapasan. Nah, biasanya kalau misalnya olahraga untuk ibu hamil misalnya seperti yoga, senam hamil itu udah paket lengkap. Jadi kalau misalnya bunda-bunda bisa ikut belajar dan ikut mempraktekkan itu akan sangat-sangat-sangat membantu Bunda beradaptasi di kehamilan ini dan juga mempersiapkan persalinan nanti. Kalau berenang, kalau misalnya memang sebelum hamil sudah rutin berenang, itu bisa banget dilakukan. Atau kalau misalnya ada akses atau kesempatan, sekarang ini sudah banyak banget kelas yang bikin seperti olahraga akuatik khusus untuk ibu hamil. Jadi memang belajar ada yoga, yoga air gitu, atau ada akuatik, senam akuatik untuk ibu hamil. Itu boleh banget untuk dicoba juga kalau misalnya memang ada akses ke sana. Ya, dan kemudian kalau misalnya pada saat olahraga, aduh jadi ada ototnya terasa kaku atau tegang, itu bisa dibantu dirilekskan dengan memberikan kompres hangat dan boleh
Karena kalau bisa berlebihan, khawatirnya merangsang kontraksi juga. Intinya sih kalau misalnya nanti bunda-bunda mulai berolahraga atau misalnya sedang melakukan pijat, nanti kalau misalnya pada saat tengah olahraga atau lagi pijat kerasa ada mules, kerasa perutnya kenceng, hentikan dulu kegiatannya lalu beristirahat. Supaya kita beri kesempatan aliran darah ke rahim itu kembali lagi, biasanya sih sebagian besar kontraksinya akan berhenti. Nah, yang harus diwaspadai itu kalau misalnya kita merasakan nyeri yang tiba-tiba kerasa dan itu kuat banget. Ya, tiba-tiba misalnya ada nyeri perut yang sakit banget gitu. Atau misalnya ada nyeri di satu titik yang sakit sekali, itu waspada. Atau kalau kita merasakan adanya kontraksi yang teratur. Jadi, kalau kontraksi itu kan rahim itu dia akan mengeras, mengencang ya, akan mengeras. Yang tadinya dia lembut nih seperti pipi kita gitu ya, perut kita tuh lembut seperti pipi gini. Kalau pas kontraksi itu rasanya seperti kita megang jidat gini, kerasa keras. Nah, kalau misalnya ada kerasa seperti itu dan itu terus-menerus berlangsung selama 1 jam kurang lebih bisa dirasakan minimal ada 6 kali kontraksi, itu waspada. Sebaiknya segera periksa karena khawatirnya itu ternyata adalah kontraksi prematur yang bisa menyebabkan adanya persalinan prematur. Kemudian kalau misalnya keluhan di daerah tungkai, di kaki, di lengan, kalau misalnya ada kesemutan atau mati rasa, gitu ada kerasa kebas yang dia menetap, jadi tidak hilang-hilang gitu, terus sebaiknya juga segera diperiksakan, takutnya ada jepitan saraf ya di tulang belakangnya. Atau ada nyeri yang disertai dengan demam, nyeri yang disertai pada saat kita buang air kecil terasa nyeri, atau disertai dengan adanya perdarahan dari jalan lahir. Itu juga kalau ada tanda-tanda ini segera periksa kapan saja. Kalau misalnya lagi bukan jadwal rawat jalan, datanglah ke IGD. Karena kita harus memastikan tidak ada masalah lain yang berbahaya untuk ibu dan bayi. Nah, ini tadi ya, dimana kita mulai merasakan gerakan bayi. Paling awal banget kalau pada ibu, jadi gini, kalau ibu yang sudah pernah hamil sebelumnya, biasanya dia bisa merasakan gerakan itu lebih awal dibandingkan ibu yang baru pertama kali hamil. Kalau ibu yang pernah hamil sebelumnya biasanya mulai dari 16 minggu gitu mungkin sudah bisa mulai terasa. Sedangkan kalau ibu yang baru pertama kali hamil biasanya rata-rata di 18 minggu bahkan sampai 20-22 minggu itu baru mulai kerasa. Nah, di sini sebenarnya kalau dia dipengaruhi juga dengan tebal atau tipisnya perut ya. Jadi kalau misalnya bunda yang cenderung kurus mungkin akan lebih mudah merasakan gerakan janinnya. Tapi kalau misalnya bunda dengan yang cenderung gemuk, lemaknya cukup banyak, biasanya mungkin akan lebih lama bisa mulai merasakan gerakan janin. Dan di sini perlu kita ingat juga bahwa setiap bayi itu polanya berbeda, pola gerakannya berbeda. Jadi memang kalau kita sebagai ibu mulai memantau gerakan janin, itu sebenarnya adalah salah satu kegiatan kita mulai berkenalan dengan janin kita. Kita jadi kayak tahu, oh dia tuh aktifnya pagi, atau oh aktifnya kenalan dengan... Kalau untuk awal-awal gerakannya itu halus banget. Kadang kerasanya itu cuman kayak ada gleser-gleser aja gitu di dalam perut ya. Ada yang bilang kayak oh kayak ada kupu-kupu terbang nih di perut gitu. Sehalus itu gitu, sehalus kepakan sayap kupu-kupu. Sampai nanti makin lama janin kita akan makin besar. Jadi kalau kurang lebih kalau dia sekitar usia 5 bulan, 20 mingguan itu kurang lebih segede mangga gitu bayinya. Nah, itu mungkin mulai kerasa tuh ada perubahan seperti gerakannya seperti ada tendangan. Ya, lalu nanti makin besar lagi, pasti akan makin berubah dan makin kuat ya gerakannya. Kadang-kadang ada kita mulai bisa merasakan nanti apalagi mau mendekati trimester 3 atau pada saat trimester 3 itu mulai ada gerakan yang rasanya seperti ritmis. Jadi dia berulang gitu gerakannya ya. Itu biasanya adalah bayi istilahnya cegukan gitu. Jadi hiccups di dalam pada saat dia mulai latihan bernafas. Jadi bayi kalau di dalam kandungan mereka juga melatihan bernafas dengan menghirup air ketuban, mengeluarkan air ketuban. Nah, kadang-kadang karena diafragmanya emang masih sensitif banget, dia akan jadi kayak cegukan. Nah, itu gerakannya akan terasa seperti gerakan ritmis yang berulang. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu adalah hal yang wajar dan harus terjadi sih sebenarnya pada bayi kita ya, karena bagian dari tumbuh kembang mereka. Nah, gerakan janin ini adalah salah satu indikator yang harus kita perhatikan untuk mengetahui apakah janin kita baik-baik saja atau enggak di dalam. Tapi memang kalau trimester 2 itu biasanya gerakannya masih agak random ya, karena belum terbentuk pola pola aktif dan pola tidur yang baik. Tapi nanti makin tua usia bayi, makin usia kandungan semakin mendekati trimester 3, biasanya gerakannya sudah akan lebih teratur kapan pola aktifnya dan kapan pola istirahatnya. Oke.
Selanjutnya nih karena rahim yang mulai makin besar dan kemudian pengaruh hormonal juga, yang sering banget mengalami gangguan itu adalah gangguan pencernaan. Yang namanya heartburn, kalau bunda-bunda searching itu di grup keluarnya sering banget yang namanya heartburn. Keluhannya itu macam-macam, mulai dari ada yang ngerasa, dok, mulut saya kayaknya asem banget ya rasanya, atau kerasa pahit gitu. Atau kerasa kayak ada nyesek, ada sakit di ulu hati gitu. Disertai ada mual juga. Atau bahkan kadang kalau berat banget sampai muntah. Dan muntahnya tuh yang kayak abis-abisan gitu, bener-bener sampai asam lambungnya keluar. Ya, kenapa kok kita bisa mengalami hal seperti ini? Itu terjadi karena pada saat hamil, hormon progesteron itu memang membuat sistem pencernaan kita bergerak lebih lambat. Dan kemudian di lambung kita yang menuju ke arah kerongkongan itu ada katup. Harusnya dia ada pintu gerbangnya gitu ya, kayak ada katup. Nah, si katup ini pada saat hamil karena pengaruh hormon juga dia jadi lebih rileks. Sehingga asam lambung yang harusnya ada di lambung itu lebih mudah untuk mengalami reflux atau naik ke arah kerongkongan. Makanya kita merasakan gejala-gejala seperti ini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa berkurang nih keluhannya? Yang pertama, makannya dikit-dikit, tapi sering. Jadi jangan langsung makan banyak, karena makan banyak langsung itu lambungnya kaget, otomatis produksi asam lambung juga jadi lebih banyak, dan akhirnya dia akan lebih mudah reflux. Terus, jangan juga makan makanan yang pedas, asam, gorengan, bumbu kuat, itu juga bisa menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, karena kadang-kadang ada bunda-bunda yang cuman bisa selera nih, Duk, kalau aku makannya pedas gitu. Ya boleh aja makan pedas sedikit dicocol buat rasa doang biar selera, it's okay, tapi jangan berlebihan. Ya, kemudian gunakan pakaian yang nyaman, yang longgar, tidak mengikat, supaya memberi ruang yang cukup untuk perut. Habis makan jangan langsung berbaring, jadi sebaiknya habis makan duduk tegak dulu, pastikan makanannya turun dulu gitu ya istilahnya ya, pencernaannya baik dulu, baru kemudian kita berbaring. Lalu kemudian hmm, permen karet itu bisa sangat membantu untuk tadi kan kita kan jadi lebih lambat saluran pencernaannya. Nah, kalau kita ngunyah permen karet itu tuh akan sangat membantu kita untuk saluran pencernaan itu jadi lebih aktif. Nah, kalau lebih aktif biasanya kembung tuh akan berkurang, lalu kemudian pencernaan juga bisa jadi lebih lancar. Oke, selanjutnya kalau misalnya diperlukan dan gejalanya memang terasa berat sekali dan sampai mengganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Karena ada kok obat-obatan yang aman dan bisa membantu bunda-bunda supaya tidak mengalami gejala yang terlalu berat. Oke. Nah, tadi kalau misalnya tadi keluar ke atas. Nah, sekarang kalau ke bawah itu seringnya malah jadi susah. Jadi sebagian besar ibu kadang ngeluh, dok saya jadi susah buang air besar. Buang air besar tuh jadi lebih susah karena memang pencernaan kita lebih lambat. Nah, kemudian ini menyebabkan tadi kalau ke atas jadinya kembung, ke bawah jadi konstipasi atau susah buang air besar. Apa yang harus bisa kita lakukan? Satu, makan makanan yang tinggi serat. Kenapa? Karena makanan tinggi serat dia akan membuat kotoran itu teksturnya jadi lebih lunak, jadi lebih padat tapi lunak. Lalu kemudian bisa ditambahkan juga probiotik untuk membantu bakteri baik di usus kita ya, untuk bisa lebih mudah mencerna makanan. Lalu kemudian air jangan sampai kurang 2 sampai 3 liter sehari supaya kotorannya lunaknya cukup untuk mudah dikeluarkan. Kemudian olahraga karena olahraga itu akan sangat membantu pergerakan usus kita. Kalau diperlukan bisa ditambahkan suplemen magnesium. Nah, tapi kalau misalnya untuk suplemen apapun itu sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter bunda-bunda sebelum memutuskan untuk mengambil suplemen tambahan. Yang lain yang bisa menjadi tips itu adalah ini posisi kita pada saat buang air besar. Kalau ibu hamil itu kan kadang emang lebih susah kali ya kalau untuk buang air besar dalam keadaan jongkok. Tapi ini bisa diakalin, misalnya posisi toilet kita toilet duduk, itu bisa dibantu dengan kita menyangga kaki kita. Jadi posisi lutut itu lebih tinggi dari panggul. Jadi kayak di jongkok tapi supported gitu ya, jongkok tapi didukung gitu, di apa di support. Nah ini tuh akan membantu tekanan di anus, tekanan di rektum itu tidak terlalu kuat. Jadi bisa lebih rileks dan lebih mudah untuk bisa kita buang air besar. Jadi kalau misalnya ini agak pakai dingklik gitu atau kursi kecil untuk menyangga kaki kita pada saat buang air besar.
Kalau misalnya kepaksa banget nih, aduh emang susah banget buang air besarnya, sekali lagi jangan ragu untuk kontrol. Karena bisa jadi bunda-bunda mungkin kalau yang emang susah banget itu biasanya dokter bisa saja meresepkan obat-obat pencahar untuk membantu melunakkan kotoran supaya tidak mengalami konstipasi. Jangan aneh juga kalau misalnya kotoran kita jadi agak gelap warnanya ya, jadi agak hitam misalnya atau coklat gelap. Ini biasanya dipengaruhi karena ibu hamil kan mengkonsumsi juga suplemen zat besi. Nah, suplemen zat besi ini seringkali menyebabkan kotoran jadi berwarna lebih gelap dan cenderung lebih keras. Makanya harus diimbangi dengan cukup air dan cukup serat. Nah, kalau ini biasanya adalah kelanjutan dari konstipasi tadi. Jadi kalau misalnya kita susah buang air besar jadi keras, akhirnya muncullah wasir atau ambeien atau hemoroid. Jadi kalau hemoroid ini terjadi karena adanya pembuluh darah di sekitar anus yang dia melebar karena tekanannya meningkat. Kenapa tekanannya bisa meningkat? Karena tadi di dalam perut kita ada rahim, ya. Rahim itu menyebabkan dia agak menekan pembuluh darah sehingga aliran darah dari panggul untuk kembali ke jantung itu lebih sulit. Makanya darahnya banyak ngumpul di daerah panggul dan salah satunya adalah pembuluh darah di sekitar anus. Nah, ini kalau diperberat dengan adanya tadi konstipasi, buang air besar yang keras, ini bisa menyebabkan gejala ini menjadi berat. Dan akhirnya kalau misalnya pembuluh darah yang membengkak tadi tererosi atau kegesek gitu ya, karena kotoran yang keras, itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Ya, jadi kalau misalnya bunda-bunda mengalami perdarahan saat buang air besar, jadi darahnya tuh keluar dari anus ya, bukan dari jalan lahir, atau ada merasa ada benjolan yang cukup besar di daerah anus, itu segera konsultasikan dengan dokter. Karena eh, kadang-kadang kita menemukan kasus, oh ini ibunya anemia gitu ya, oh ternyata kurang darah merah, tapi bukan karena perdarahan atau bukan karena kurang zat besi, tapi ternyata karena mengalami hemoroid. Jadi perdarahannya dari saluran cerna dari anus. Nah, ini juga maka bisa membahayakan untuk ibu hamil. Kalau misalnya bunda-bunda yang memang sudah sedari sebelum hamil punya ambeien, memang pada saat kehamilan kadang-kadang jadi lebih berat ya. Jadi lebih berat karena ya tadi tekanan di perutnya meningkat. Kalau ada hal seperti itu, jangan ragu untuk dikonsultasikan dengan dokter karena supaya kita bisa misalnya diperlukan kita bisa konsultasi juga misalnya dengan dokter bedah gitu untuk melihat apakah perlu dilakukan tindakan atau tidak untuk mengatasi ambeien ini dan apakah nanti keberadaan ambeien ini bisa mempengaruhi rencana persalinan kita atau tidak. Karena kan kadang ada dikhawatirkan bahwa oh kalau misalnya ada ambeien katanya nggak boleh ngeden gitu ya atau nggak boleh bersalin normal. Apakah semua yang punya ambeien seperti itu? Tidak. Hanya bila ambeiennya cukup berat yang dikhawatirkan akan mengalami perdarahan hebat pada saat bersalin pervaginal. Tapi ini bisa diatasi dengan kalau kita segera mendeteksinya dan mengkonsultasikannya dan dilakukan penanganan sebelum persalinan. Kalau pas lagi ambeiennya kambuh dan lagi kerasa sakit banget, bunda-bunda bisa memberikan kompres dingin di daerah anus untuk mengurangi bengkaknya atau berendam di baskom gitu isi air hangat itu juga bisa mengurangi nyeri atau gatalnya rasanya. Dan kalau diperlukan itu juga bisa diberikan obat-obatan anti hemoroid ya untuk mengurangi gejalanya. Intinya sih jangan malu, jangan takut, jangan khawatir. Kalau misalnya bunda-bunda mengalami gejala ini, segera dikonsultasikan supaya penanganannya tepat. Jangan disimpan sendirian. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara lebih banyak mengenai kehamilan risiko tinggi. Apa sih kehamilan risiko tinggi? Kehamilan risiko tinggi itu adalah kehamilan yang memiliki risiko lebih besar untuk mengalami komplikasi atau penyulit. Baik itu sebelum, pada saat hamil ya, sebelum, selama persalinan, atau setelah persalinan. Baik yang itu terjadi pada ibu ataupun juga pada bayi. Nah, risiko pada kehamilan ini dia ada yang sifatnya sementara. Jadi misalnya hanya terjadi pada satu periode kehamilan, atau bisa juga dia karena risikonya ini menetap, dia setiap hamil pasti mengalami. Nah, itu ada yang seperti itu. Dia bisa diobati atau diatasi, atau bisa juga yang karena saking beratnya itu sampai mengancam jiwa ibu dan bayi. Jadi ini adalah suatu hal yang betul-betul harus diperhatikan supaya tidak ada yang lolos. Nah, apa sih bedanya kehamilan risiko tinggi dengan ibu hamil dengan risiko rendah? Sebenarnya perbedaannya cuma kalau ibu hamil risiko tinggi tentunya memerlukan pemantauan yang lebih ketat dari tenaga medis yang mendampingi.
Jadi kalau misalnya bunda-bunda memang dikatakan, oh ini kehamilannya risiko tinggi, balik lagi jangan khawatir, karena yang terpenting adalah pemantauan yang baik. Dengan pemantauan yang baik, insya Allah masalah-masalah atau penyulit yang disebabkan oleh risiko-risiko ini bisa kita kurangi sama-sama. Ya, jadi penting sekali sebenarnya untuk bunda-bunda mengetahui kehamilan saya termasuk apa. Apakah ada risiko yang menyebabkan saya termasuk kena risiko tinggi atau tidak. Jadi kalau misalnya itu biasanya sih akan dilakukan screening mulai dari kita antenatal care yang pertama itu akan dilakukan screening. Kalau misalnya memang dicurigai ada riwayat atau kemungkinan karena risiko tinggi, biasanya dari vaskes pertama kita misalnya bidan atau misalnya puskesmas itu akan merujuk ke rumah sakit supaya bunda-bunda bisa ditangani oleh dokter spesialis kandungan yang memang bertugas untuk menangani ke pasien-pasien hamil dengan risiko tinggi. Nah, apa saja sih kehamilan risiko tinggi itu? Satu faktor yang pertama adalah usia. Usia ibu pada saat hamil, terlalu muda atau terlalu tua. Terlalu muda itu di bawah 19 tahun, jadi kehamilan remaja, atau usia ibu di saat hamil itu di atas 35 tahun. Apalagi kalau ini adalah kehamilan yang pertama. Jadi kehamilan pertama di atas 35 tahun itu lebih berisiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah ibu yang memang dari sebelum hamil itu sudah ada penyakit kronis atau penyulit yang sudah diderita sebelum kehamilan. Misalnya ibu dengan penyakit jantung, ada hipertensi atau darah tinggi, ada diabetes, tiroid, autoimun, dan penyakit-penyakit lain termasuk diantaranya adalah penyakit infeksi ya. Misalnya ibu hamil dengan HIV, ada TBC atau yang mengalami infeksi menular seksual. Gitu. Lalu kemudian ibu-ibu yang sebelumnya pernah ada riwayat operasi di organ reproduksi, misalnya pernah sesar, ya. Jadi kalau ibu pernah sesar itu pasti otomatis langsung masuk ke risiko tinggi. Atau pernah operasi pengangkatan miom, misalnya yang melibatkan otot rahim itu juga langsung masuk risiko tinggi. Atau ibu yang sebelum hamil itu pernah memiliki riwayat infertilitas. Ya kalau bisa dibilang hamil anak mahal, tapi kan semua anak itu mahal ya. Semua anak itu memiliki social value yang tinggi. Jadi sebenarnya term itu sudah tidak kita gunakan. Tapi kenapa ibu dengan infertilitas ini menjadi perhatian lebih? Karena ada banyak kasus infertilitas yang sebenarnya didasari oleh gangguan metabolik ibu. Jadi misalnya ada diabetes, ada autoimun, sehingga itu menyebabkan gangguan juga pada kehamilannya, walaupun infertilitasnya sudah berhasil diatasi. Lalu kemudian ibu-ibu risiko tinggi itu adalah ibu yang pada saat kehamilan sebelumnya, misalnya ini bukan kehamilan pertama, tapi pada saat kehamilan sebelumnya pernah mengalami masalah atau penyulit. Misalnya ada riwayat keguguran berulang, ada kematian janin di dalam kandungan, ya, atau IUFD, intrauterine fetal death, ada kelainan bawaan pada janin, atau ibu dengan riwayat pernah mengalami preeklamsia atau eklamsia pada kehamilan sebelumnya. Jadi pernah ada tekanan darah tinggi selama kehamilan, atau yang paling berat misalnya pernah ada riwayat kejang pada saat hamil. Nah, yang terakhir adalah ibu risiko tinggi itu adalah ibu yang memiliki penyulit pada kehamilan ini. Jadi penyulit yang baru diketahui pada saat kehamilan ini, misalnya diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada saat ibu hamil saja. Lalu kemudian hipertensi dalam kehamilan yang terjadi pada saat kehamilan sekarang, kelainan letak plasenta, misalnya plasentanya di bawah atau plasentanya menutupi jalan lahir, atau perlekatan plasenta yang terlalu erat, misalnya pada kasus plasenta akreta. Kemudian kelainan-kelainan pada janinnya, misalnya pertumbuhan janin yang terhambat atau didapatkan adanya kelainan bawaan pada janin. Jadi kalau misalnya bunda-bunda memiliki salah satu poin nih, salah satu atau lebih poin yang ada di sini itu harus dimasukkan kategori kehamilan risiko tinggi. Ya. Oh ya, satu yang kita belum masukin sini adalah kehamilan kembar ya. Kehamilan kembar itu juga otomatis langsung masuk ke kehamilan risiko tinggi dan memerlukan pemantauan yang lebih erat. Nah, yang pertama itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Nah, hipertensi dalam kehamilan ini macam-macamnya banyak banget. Jadi ada yang disebut dengan hipertensi kronis, itu adalah ibu yang memang sudah ada riwayat hipertensi bahkan sebelum hamil. Atau diketahui ada hipertensi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Itu disebutnya dengan hipertensi kronis. Ada juga yang disebut dengan hipertensi gestasional. Kalau hipertensi gestasional baru ketahuan darah tinggi itu di atas usia kehamilan 20 minggu. Tapi dia cuma darah tinggi aja, nggak ada tanda-tanda gangguan organ. Kalau misalnya ditemukan ada tanda-tanda gangguan organ, itu kita sebut dengan preeklamsia.
Ya, preeklamsia. Gangguan organ ini apa sih, Dok? Contohnya salah satunya adalah adanya ditemukannya protein di dalam urin. Makanya kenapa kalau misalnya bunda-bunda pada saat melakukan ANC atau kontrol kehamilan, itu salah satu yang pasti diperiksa dan pasti dibahas adalah tekanan darah. Karena tekanan darah ini memang adalah salah satu indikator bahwa kehamilannya baik-baik saja atau enggak. Dan bisa ada penyulit atau tidak. Berapa tekanan darah harus diwaspadai? Itu tekanan darah di atas 140/90 biasanya ya. Dan itu nggak bisa cuman diperiksa di satu kali pemeriksaan. Jadi harus diulang. Jadi misalnya didapatkan tekanan darah tinggi, itu nggak langsung kita bilang, oh Bu ini tekanan darah tinggi. Nggak, tapi kita akan ulang lagi minimal biasanya di waktu yang berbeda lah, minimal 30 menit, ibunya udah istirahat dulu gitu. Kita konfirmasi dengan adanya pemeriksaan darah, pemeriksaan tekanan darah lagi, apakah memang tinggi atau tidak. Hmm, kalau misalnya bengkak gitu ya, apalagi bengkak di kaki, apakah itu pasti terkait dengan preeklamsi? Ternyata tidak, tidak juga. Tidak semua bengkak itu terkait dengan preeklamsi. Tapi memang pada ibu preeklamsi sebagian besar ada bengkaknya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu gejala juga bahwa sudah mulai terjadi kerusakan organ. Nah, kerusakan organnya apa aja? Kalau kerusakannya terjadi pada ginjal, itu bisa terjadi protein uri. Tadi ya, ada urin apa protein di dalam kencingnya. Lalu kemudian fungsi ginjalnya juga jadi menurun. Kemudian kalau misalnya gangguannya itu pada otak, bisa ada seperti pembengkakan lah ya di otak, itu menyebabkan ibu mengalami nyeri kepala yang hebat. Lalu kemudian kalau parah banget itu bisa sampai kejang atau eklamsi. Di mata juga kan ada pembengkakan pada retina, ibu akan mengalami pandangan yang kabur. Di paru-paru, penumpukan cairan, ada udem paru itu bisa sesak hebat sekali. Di hati ada peningkatan enzim hati karena ada kerusakan di sel-sel hatinya. Dan kalau di darah itu terjadi penurunan trombosit sampai di bawah 100.000. Nah ini kalau udah ada gejala-gejala seperti ini kerusakan organ yang merupakan gejala preeklamsia. Atau preeklamsia dengan gejala berat kalau misalnya memang sudah terdapat kerusakan organ ini. Nah, ternyata kalau misalnya hipertensi dalam kehamilan, itu pengaruhnya bukan hanya pada ibu, tetapi juga tentu mempengaruhi janin. Karena kalau ibu mengalami hipertensi, otomatis aliran darah ke janin itu pasti akan sangat berkurang. Sehingga bisa jadi akan mengalami pertumbuhan janin terhambat, lalu kemudian risiko prematuritas dan bayi berat lahir rendah itu meningkat, dan juga berat sekali misalnya bisa sampai terjadi adanya kematian janin dalam kandungan. Ya, jadi bunda-bunda tolong sekali tensinya betul-betul dipantau. Apalagi kalau misalnya sebelumnya kita sudah ada riwayat darah tinggi, atau di keluarga kita sudah ada riwayat darah tinggi, atau pada saat kehamilan sebelumnya kita pernah mengalami darah tinggi. Nah, itu wajib banget dipantau. Ya, kalau perlu bikin catatan sendiri gitu, dipantau, atau misalnya ada yang punya tetangga bidan gitu, boleh misalnya seminggu sekali lah setidaknya untuk bisa tensi ke bidan untuk mengetahui bagaimana tekanan darahnya. Dan waspada kalau ada tanda-tanda kerusakan organ tadi, ada nyeri kepala hebat, ada pandangan jadi kabur, dan ada nyeri ulu hati, itu hati-hati, segera periksakan diri. Nah, yang harus sering diperhatikan lagi adalah gini, kadang-kadang ibu hamil itu pada saat misalnya didapatkan ya tekanan darahnya tinggi, lalu diberikan obat. Kadang-kadang seringnya ini pada takut minum obat karena khawatir berpengaruh pada janin. Tenang ya bunda-bunda, kalau misalnya memang dokter atau bidan ngasih obat darah tinggi, itu pasti dikasih yang aman buat janin. Jadi jangan ragu dan jangan takut, bahkan wajib banget ini obat harus diminum. Jangan cuma minum obat tekanan darah tinggi ini kalau kerasa ada gejala. Jadi, enggak dok, saya tuh minum darah tingginya kalau minum obatnya cuma kalau pusing aja. Kalau nggak pusing jangan diminum, nggak diminum. Nah, itu nggak boleh. Karena yang paling penting dari mengelola darah tinggi adalah tekanan darah yang stabil. Jadi kalau kita minum obatnya nggak teratur, itu tidak menjadi kebaikan. Malah bisa jadi malah memperburuk keadaan ibu. Jadi kalau memang sudah diresepkan obat tekanan darah tinggi, pastikan diminum. Nah, ini kalau misalnya secara ilustrasi bagaimana preeklamsia itu bisa mempengaruhi dan menyebabkan kerusakan organ. Jadi semua berawal dari masalah di plasenta. Plasentanya bermasalah, otomatis aliran darah dari ibu ke plasenta terganggu, akhirnya ibu akan beradaptasi dengan menguatkan eh, aliran ya dengan cara dilakukan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah ibu tuh akan menyempit
Nah, itu sehingga organ-organ ibu akhirnya rusak demi hanya untuk bisa memberikan aliran darah ke plasenta. Makanya salah satu atau bahkan satu-satunya pengobatan untuk mengatasi preeklamsia atau kehamilan dalam kehamilan yang berbahaya itu adalah dengan melahirkan bayi dan plasentanya. Karena selama plasenta itu masih ada di dalam tubuh ibu, gejalanya akan terus berlanjut, kerusakannya akan terus terjadi. Makanya yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana mencegah jangan sampai ibu jatuh ke dalam kondisi preeklamsia. Nah, pencegahannya itu seperti apa? Yang penting pertama adalah screening risiko sejak awal kehamilan. Jadi memang kita akan waspada tadi kalau ibu-ibu dengar riwayat darah tinggi, ada keluarga darah tinggi, atau pernah darah tinggi, itu kita harus waspada. Lalu kemudian pemantauan tekanan darah secara berkala, pemberian terapi antihipertensi yang harus diminum. Jangan dokter bidan ngasih tapi bunda-bunda tidak minum, itu tidak boleh. Lalu diberikan juga pemberian aspirin dosis rendah pada ibu-ibu yang memang terpantau risiko dosis tinggi. Jadi risiko tinggi untuk preeklamsi. Ya dikasih aspirin itu sekitar 80 sampai 160 miligram sehari. Ya. Yang penting lagi juga adalah suplementasi kalsium. Jadi kalsium ini dia berfungsi untuk merilekskan pembuluh darah. Jadi mencegah terjadinya pembuluh darah itu menyempit sehingga aliran darah juga lebih lancar. Makanya kenapa suplementasi kalsium ini penting sekali. Minimal diberikan 1000 miligram per hari. Oke. Nah, kalau misalnya memang, oh terjadilah memang preeklamsia gitu ya, sudah jatuh ke kondisi preeklamsia dengan gejala berat, tentunya harus dilakukan perawatan di rumah sakit, diberikan obat antihipertensi, diberikan obat untuk mencegah kejang, dan kalau misalnya bayinya masih prematur, itu diberikan obat pematangan paru. Kenapa? Karena ada risiko untuk harus segera dilahirkan bila kondisi ibunya tidak memungkinkan. Dan harus diingat bahwa pengobatan preeklamsi paling iya adalah melahirkan bayinya. Oke, selanjutnya adalah kelainan plasenta. Jadi kalau misalnya tadi kan masalah yang terjadi pada ibu, nah kalau ini masalahnya pada plasentanya. Jadi kalau plasenta yang normal itu harusnya dia menempelnya di rahim cenderung di bagian atas. Bagian atas banget di fundus atau di bagian tubuh rahim. Nah, tapi intinya sih dia di atas dan tidak dekat ke jalan lahir. Tapi pada beberapa kasus itu didapatkan bahwa plasentanya ini melekatnya dekat ke jalan lahir. Kalau dia dekat saja dalam radius 2 cm dari mulut rahim, tapi tidak menutupi mulut rahim, itu kita sebut dengan plasenta letak rendah. Sedangkan bila ada bagian plasenta yang menutupi jalan lahir, itu kita sebut dengan plasenta previa. Dia bisa hanya sebagian, atau dia bisa betul-betul menutup, atau disebut dengan plasenta previa totalis. Kapan sih kita bisa tahu terjadinya plasenta ini memang menutup jalan lahir atau memang posisinya di bawah atau tidak? Itu sebenarnya baru bisa ditegakkan diagnosanya di atas usia kehamilan 28 minggu. Ya, jadi kalau misalnya sekarang mungkin kalau misalnya pada saat trimester 2 gitu kita udah bisa lihat sih posisi plasenta di mana. Tapi seiring dengan rahim itu semakin membesar, plasenta itu bisa jadi dia seolah seperti bergeser. Padahal ya karena rahimnya melar, jadi dia sepertinya bergeser dan itu cenderung ke arah atas. Tapi kalau misalnya nanti di atas 28 minggu diperiksa lagi ternyata oh plasentanya tetap di bawah, itu kemungkinan besar memang tidak akan berubah lagi posisinya. Ya, terutama kalau udah di atas 34 minggu. Jadi kalau misalnya benar-benar melakukan pemeriksaan USG, selain menanyakan dok, laki atau perempuan bayinya, nah tanyain juga dok plasenta saya posisinya di mana, ya nutup jalan lahir atau enggak, itu adalah pertanyaan yang harus ditanyakan. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kelainan plasenta ini atau plasentanya posisinya di bawah, itu cenderung mudah untuk mengalami perdarahan. Kenapa? Karena dinding rahim bagian bawah itu biasanya dia lebih tipis. Jadi perlekatan plasentanya biasanya kurang kuat. Kalau misalnya nanti ada sedikit saja kontraksi, nah itu bisa menyebabkan perdarahan. Dan pastinya kalau memang plasenta yang menutupi jalan lahir, tentunya nanti akan mempengaruhi bagaimana proses persalinannya. Berarti kan tidak mungkin untuk dilahirkan melalui jalan lahir biasa. Berarti harus sesari. Jadi ini suatu hal yang harus diketahui. Nah, kenapa sih kok ada orang yang bisa mengalami plasenta previa ya atau plasenta di bawah ini? Biasanya tadi ada riwayat plasenta previa pada kehamilan sebelumnya. Lalu kemudian ada riwayat operasi pada rahim. Semakin banyak jumlah operasi itu semakin tinggi risikonya. Misalnya pernah sesar atau pernah ada operasi miom gitu ya. Jadi kalau pernah ada luka di rahim itu cenderung risiko plasenta previa itu lebih besar.
Kemudian kehamilan kembar. Kenapa? Karena kalau kehamilan kembar biasanya plasentanya juga lebih besar ukurannya sehingga dia membutuhkan ruangan yang lebih besar juga untuk menempel. Jadi kalau misalnya di bagian atas sudah nggak muat, pasti dia akan melebarnya ke arah bawah dan akhirnya menutupi jalan lahir. Kemudian paparan rokok itu juga secara penelitian sudah banyak yang membuktikan bahwa menyebabkan plasenta previa. Makanya penting sekali sebaiknya ibu hamil tidak terpapar asap rokok. Lalu kehamilan dengan IVF juga lebih rentan mengalami plasenta previa. Ada kelainan bentuk rahim, misalnya ada miom atau misalnya ada sekat di rahim, itu juga menyebabkan pelekatan plasenta yang tidak optimal. Atau ibu yang sudah beberapa kali hamil. Karena uniknya yang namanya plasenta ini, dia kan tujuannya, tugas plasenta itu adalah mencari nutrisi yang baik untuk bayi. Dan rahim kita itu bayangkan seperti em, ladang gitu ya, seperti ladang yang subur gitu. Nah, plasenta ini pinter banget, dia bisa mencari tanah yang subur itu di sebelah mana. Jadi akan menempel di daerah yang subur. Dan uniknya lagi, plasenta ini, dia tidak menempel, misalnya hamil beberapa kali, dia akan menempelnya di beberapa tempat yang berbeda. Tidak akan menempel di tempat yang sama dengan perlekatan sebelumnya. Kenapa? Mungkin karena jadi sudah kurang subur gitu. Jadi memang masih perlu penelitian lebih banyak. Makanya kenapa ibu dengan kehamilan lebih dari satu kali itu akan cenderung lebih berisiko mengalami placenta previa. Dan usia di atas 35 tahun. Ini biasanya terkait juga dengan aliran darah ke rahimnya ya. Jadi lebih kurang. Jadi makanya plasentanya dia harus lebih berusaha untuk mencari tempat yang subur. Makanya dia bisa meluas sehingga menutupi jalan lahir. Nah, gejala placenta previa itu seringkali diketahui dengan dimulainya dengan adanya perdarahan. Ya, dengan adanya perdarahan yang cukup banyak, biasanya perdarahannya itu seperti darah segar, tapi ibu tidak ada rasa sakit. Ini harus bisa kita bedakan. Jadi ini, kalau ibu hamil mengalami perdarahan dari jalan lahir setelah maksudnya trimester 2 ke atas ya ada perdarahan di jalan lahir itu harus kita bedakan. Apakah ini plasenta previa yang terjadi karena plasenta yang menutupi jalan lahir saja maka dia mengalami perdarahan atau yang lebih berat lagi kondisinya itu adalah adanya solusio plasenta. Jadi plasentanya itu terlepas dari rahim. Ya, ini adalah kondisi yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan janin langsung kehilangan pasokan oksigen dan nutrisi dan bisa menyebabkan kematian janin dalam kandungan dan juga ibu akan kehilangan banyak darah. Ya, jadi kita harus bisa membedakan apakah ini solusio plasenta atau ini plasenta previa saja perdarahannya. Bedanya apa? Kalau plasenta previa saja perdarahan biasanya ibu tidak mengalami nyeri. Tapi kalau solusio plasenta biasanya ibu akan mengeluh ada nyeri perut hebat. Bukan kontraksi biasa. Itu betul-betul nyerinya tuh terus-terusan terasa dan itu perut tegang banget dan nggak berhenti-berhenti. Ya, jadi kalau bunda-bunda ada perdarahan dan disertai nyeri perut, segera ke rumah sakit. Untuk kita pastikan ini penyebab perdarahannya apa. Biasanya kalau misalnya plasenta yang lepas itu otomatis janinnya juga akan kondisinya menjadi memburuk ya. Karena kan dia tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kelainan lain selain tadi posisi, kelainan lainnya adalah kelainan invasi. Jadi plasentanya tuh nempel erat banget di rahim. Atau disebut dengan spektrum plasenta akrata. Jadi kalau misalnya plasenta normal itu harusnya dia nggak sampai nembus ke otot rahim. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya karena otot rahimnya tipis, misalnya karena pernah ada operasi, itu bisa menyebabkan plasenta kalau pas nempelnya di tempat itu dia bisa menembus. Bukan hanya ke otot rahim, bahkan bisa sampai menembus hingga ke organ lain di luar rahim. Ya, ini sangat berisiko dan bisa menjadi masalah yang cukup besar untuk ibu karena nanti pada saat persalinan bisa jadi perdarahan hebat sehingga harus diangkat rahimnya atau bahkan merusak organ lain di sekitar rahim. Ya, jadi kalau bunda-bunda yang sebelumnya pernah riwayat sesar, pada saat kontrol itu ditanyakan pelekatan plasentanya di mana. Apakah ada kecurigaan ke arah plasenta akreta atau tidak? Dokter bisa mengetahui itu dengan USG. Oke, ya. Tadi kalau misalnya memang terjadi plasenta previa atau plasenta menutupi jalan lahir atau ada plasenta akreta, ini pasti persalinan harus sesar karena tidak memungkinkan untuk bersalin normal. Dan kalau misalnya memang berat sekali derajat plasenta akretanya, kadang pada saat persalinan kita sampai harus mengangkat rahim juga.
dan ada risiko tinggi untuk cedera organ lain. Jadi memang ini adalah hal yang harus diketahui dari mulai hamil supaya perencanaan persalinannya baik sehingga kans ibu dan bayi untuk selamat lebih besar. Nah, selanjutnya adalah penyakit metabolik ya yang sering terjadi itu adalah diabetes ya atau gula darah yang meningkat. Kalau diabetes gestasional itu gula darah yang meningkat dan baru diketahui saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi kan ada ibu-ibu yang memang dari sebelum hamil udah diabetes. Nah, kalau ini adalah diabetesnya baru pada saat hamil. Dan biasanya ini lebih implikasinya lebih berat untuk ibu karena badan ibu belum beradaptasi. Nah, tapi kalau diabetes gestasional, biasanya dia akan kembali normal lagi setelah ibu bersalin. Tapi bahayanya dalam kehamilan ini bisa menyebabkan banyak masalah. Di antaranya adalah fetal makrosomia. Ini adalah istilah untuk bayi besar. Jadi bayi yang beratnya sampai bisa lebih dari 4 kilo. Ya, kalau misalnya bayinya besar banget, pasti persalinannya akan lebih sulit ya. Dan berisiko untuk ibu maupun bayi. Siapa saja ibu yang memiliki faktor risiko untuk mengalami diabetes gestasional, usia 35 tahun ke atas, pernah ada riwayat keluarga dengan diabetes, lalu kemudian berat badan juga termasuk obesitas, itu biasanya lebih berisiko tinggi untuk mengalami diabetes gestasional. Gimana caranya kita mencegah terjadi ini? Yang pertama dilakukan screening dan diagnosis. Jadi kalau bunda-bunda biasanya pada saat pemeriksaan laboratorium, salah satu yang diperiksa itu adalah gula darah. Kalau misalnya dicurigai di gula darah sewaktunya ada masalah, misalnya didapatkan ada peningkatan, itu biasanya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ini ada risiko karena diabetes gestasional atau tidak. Kalau misalnya memang ada diabetes gestasional, maka paling penting dilakukan adalah pemantauan gula darah yang teratur pastinya, lalu perbaikan gaya hidup, itu olahraga, diet khusus juga, supaya tidak berlebihan kenaikan gula darahnya, dan bila diperlukan itu harus diberikan terapi obat dan juga insulin, jadi suntikan insulin. Ya, jadi gimana kita menghindari ini? Jaga makanan diet sehat gizi seimbang, pilih karbohidrat kompleks. Jadi jangan banyak makan yang manis-manis apalagi yang gulanya tinggi. Kadang yang kita nggak sadar itu misalnya ya seperti konsumsi susu hamil itu gulanya tinggi. Lalu kemudian minuman-minuman manis itu juga gulanya sangat tinggi dan dia karbohidrat simpel. Jadi dia mudah sekali menaikkan gula darah. Jadi harus hati-hati. Oke, selanjutnya masalah di janin. Nah, kalau janin sering terjadi atau dikeluhkan itu misalnya pertumbuhan janin terhambat atau pertumbuhan janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Ini bisa dilakukan pemeriksaannya dengan konfirmasi melalui USG. Didapatkan kalau berat badan bayi itu di bawah persentil 10. Jadi nanti kita akan lihat ada yang namanya kurva Hadlock itu yang biasa digunakan untuk mengukur apakah ini berat badan bayinya sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Jadi kalau misalnya memang beratnya di bawah kurva, kita harus curiga apakah ini Kita betul tahu asal usulnya dari pertumbuhan janin terhambat atau tidak. Kenapa? Kok bisa ada pertumbuhan janin terhambat? Pertama, disebabkan biasanya masalah genetik. Jadi memang janinnya bermasalah dari sejak awal. Yang kedua yang bisa menyebabkan adanya kelainan tali pusat dan juga plasenta. Lalu kemudian kondisi medis pada ibu, misalnya ibu dengan hipertensi, itu juga cenderung ada pertumbuhan janin terhambat. Ibu dengan anemia, makanya kenapa screening anemia itu wajib untuk ibu-ibu. Lalu kemudian penyakit infeksi, itu yang sering sekali menyebabkan adanya pertumbuhan janin terhambat. Lain-lainnya ada kelainan bawaan pada bayi, kehamilan kembar juga biasanya bayinya lebih kecil dibandingkan yang kehamilan tunggal. Lalu paparan rokok pastinya karena menghambat aliran darah ke janin, infeksi kehamilan, dan malnutrisi berat. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan pertumbuhan janin terhambat itu yang disebabkan oleh ibunya kurang makan gitu ya, itu tuh penyebabnya sebenarnya kecil sekali gitu karena badan kita tuh sebenarnya cenderung ngalah sama bayi walaupun ibunya kurang makan badan kita tuh akan memastikan bayi kita dapat nutrisi yang baik jadi bayi itu baru betul-betul bisa terpengaruh berat badannya gara-gara ibu kurang makan itu kalau beneran ibunya nggak makan sama sekali ya atau dikit banget makannya gitu misalnya puasa banget gitu atau memang tidak ada yang masuk banget nah itu baru dia akan mempengaruhi berat badan janin. Kalau cuman kurang makan dikit-dikit sih biasanya badan kita akan berkompensasi dan tetap ngasih eh, lebih buat janin dan mengorbankan badan kita sendiri. Ya, ini adalah kurva Hadlock yang bisa dijadikan acuan. Jadi nanti bunda-bunda bisa lihat kalau yang ke arah
bawah yang ke arahnya dia horizontal itu usia kehamilannya berapa, lalu yang vertikal ke atas itu adalah berat badannya. Yang baik itu adalah di antara persentil 10 sama sampai 90. Jadi yang kalau ada di dalam kurva itu oke. Kalau dia ada di bawah 10, berarti dia kemungkinan ada pertumbuhan janin terhambat. Kalau di atas 90, kita harus curiga ini bayi besar atau fetal macrosomia. Ya, jadi ini adalah yang menjadi acuan untuk dipantau pada setiap kali Bunda melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, selanjutnya adalah kehamilan kembar. Nah, kalau ini memang kasusnya istimewa ya. Jadi kehamilan dengan dua janin atau lebih. Risikonya apa? Kalau misalnya ibu di atas usia 35 tahun, itu lebih cenderung mudah untuk kembar, ada riwayat keturunan kembar, terus kemudian ibu dengan indeks massa tubuh tinggi yang cenderung gemuk, ada riwayat minum obat fertilitas atau penyubur, dan kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung. Itu kemungkinan untuk kembar lebih besar. Kembarnya ada macam-macam. Ada kembar yang dua kantung dan dua plasenta. Ada kembar yang satu plasenta dua kantung. Ada kembar yang satu kantung dan satu plasenta. Ya. Jadi kalau misalnya pada saat Bunda mengandung bayi kembar, pada saat melakukan USG, terutama USG pas awal ya, pada saat masih mudah diidentifikasi, itu sebaiknya ditanyakan ke dokternya. Dok, ini kembar saya jenisnya yang mana? Karena semakin em, satu kantung satu plasenta atau satu plasenta dua kantung itu risikonya lebih tinggi dibandingkan kembar yang dua kantung dua plasenta. Nah, kehamilan kembar ini memang bisa menyebabkan berbagai komplikasi pada ibu dan juga janin. Ya, kalau untuk ibu bisa ada risiko hipertensi lebih tinggi, risiko diabetes lebih tinggi, anemia juga pasti lebih tinggi karena dia membutuhkan zat besi lebih banyak. Lalu risiko persalinan sesar pastinya lebih tinggi, perdarahan pasca salin karena rahim yang membesar, lalu kemudian ketuban pecah dini dan kelainan otak plasenta. Itu adalah risiko yang mungkin terjadi pada ibu yang mengalami kehamilan kembar. Kalau untuk bayi, risikonya bisa jadi persenan prematur, bayi lahir dengan berat badan yang rendah, lalu pertumbuhan janin terhambat. Ada juga sindrom yang khusus terjadi pada janin kembar, yaitu twin-to-twin transfusion. Jadi pertumbuhan janin satu dengan janin lainnya dia yang tidak seimbang, karena aliran darah yang berbeda. Lalu risiko adanya kematian janin dalam kandungan juga lebih tinggi pada kehamilan kembar dan risiko kelainan letak janin. Jadi misalnya bayinya posisinya bukan kepala yang di bawah, misalnya jadi lintang atau jadi sungsang yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana cara persalinannya nanti. Oke, kita sampai di akhir materi kita nih. Jadi, kalau misalnya kita punya, bunda-bunda punya harapan gitu ya, saya pengen kehamilan saya seperti apa. Kita semua tentu mengharapkan kehamilan yang nggak banyak drama, nggak banyak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ternyata ditakdirkan hamil kita termasuk yang ririwit atau ada masalah, harus diterima. Karena ya, itu adalah mungkin rencana terbaik Tuhan untuk kita. Jadi kalau misalnya memang bunda-bunda mendapatkan kehamilan risiko tinggi, yang paling penting pertama adalah terima dulu, oke ini kehamilan saya risiko tinggi, dan langsung mulai berpikir strategi apa yang harus saya lakukan selanjutnya supaya kehamilan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, nah ini tugas rumah ya, buat nanti dilakukan sebelum kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Yang pertama, coba bunda-bunda membuat surat cinta untuk bayi. Karena bayi kita sudah melakukan tugas yang luar biasa nih, udah berhasil tumbuh sampai di trimester 2 ini. Dan pastinya perasaan cinta kita buat bayi akan jauh lebih terasa sekarang. Karena kita sudah betul-betul sadar, oke dia sudah mulai ada, gerakannya sudah mulai terasa. Jadi coba curhat deh buat surat cinta untuk bayi kita ya. Lalu buat daftar juga hal-hal yang paling Bunda khawatirkan selama kehamilan ini. Apa-apa aja masalah-masalah yang mungkin sempat terlintas atau sempat Bunda dengar, yang sampai bikin kepikiran gitu, coba dibikin listnya. Nanti bisa kita obrolin bareng-bareng di grup boleh, atau nanti pada saat kelas kita selanjutnya. Yang terakhir, buat daftar harapan dan doa terbaik Bunda untuk kehamilan ini. Kita udah ada di pertengahan kehamilan, setengah jalan lagi, harapannya apa, doa-doa Bunda apa. Semoga bisa menjadi pengingat dan penguat di saat kita sedang down-downnya dengan kehamilan. Ya, tugas rumahnya nitip tolong dikerjakan, nanti bisa kita obrolin bareng-bareng di grup, bisa juga kita obrolin pada saat kita bertemu selanjutnya 2 minggu lagi di kelas ketiga.
Baiklah, terima kasih bunda-bunda semua. Sampai jumpa di kelas kehamilan sekolah ibu hamil selanjutnya. No better, think best, just right. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Afi atas penjelasannya. Wah, luar biasa sekali ya, Bun. Banyak sekali insight yang kita bisa ambil dari materi mengenai perubahan tubuh di trimester 2 ini. Perkembangan janin yang semakin sempurna sampai pengetahuan penting terkait kehamilan resiko tinggi. Nah, tentunya ilmu-ilmu ini bakal jadi bekal berharga agar kita dapat menjalani kehamilan dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih siap dalam setiap fase. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bun, dan sharing-sharing pengalaman. Nah, untuk bunda-bunda yang ingin bertanya seputar materi tadi, boleh tulis di kolom chat ya. Nah, Bun, sebelumnya tadi juga sudah ada ya beberapa pertanyaan yang masuk, dikarenakan waktunya sudah mepet ya, udah melebihi batas. Jadi paling kita pilih hanya 3 pertanyaan saja. Bagaimana, Dok? Ya, boleh, gak apa-apa. Kita 3 pertanyaan, nanti kalau misalnya masih ada yang belum kebahas, kita bisa lanjut di grup kita kan ya, yang pertanyaan yang macam-macam itu. Baik, Dok. Pertanyaan pertama ada dari Bunda Nadia Permata Putri. Dok, saya dulu pernah kecelakaan dan mengharuskan dijahit lutut. Semenjak itu, saya sulit bergerak banyak, terutama lari. Jadi, saya hanya bisa berolahraga jalan kaki saja. Namun, sekarang setelah hamil, saya kalau berolahraga jalan kaki, telapak kaki saya jadi lebih sakit sekali dan terkadang kebas juga. Ini kenapa ya, Dok? Terus apakah aman bila telapak kaki dipijat gentle? Oke, Bun. Jadi kalau misalnya memang sebelumnya sudah pernah mengalami cedera ya, pada misalnya tungkai di lutut atau misalnya di daerah lain di kaki, memang pastinya akan cukup menghambat pilihan olahraga yang bisa kita lakukan. Salah satunya mungkin kalau misalnya memungkinkan yang bisa membantu itu sebenarnya olahraga berenang. Atau setidaknya cukup jalan-jalan aja di air. Karena kan kalau adanya air itu akan membantu menyokong sebagian dari berat badan kita ya, sehingga beban di kaki, di panggul itu tidak terlalu berat. Jadi bisa sangat membantu. Jadi nggak usah yang berenang serius gitu, cukup jalan-jalan di kolam, itu juga akan bisa sangat membantu Bunda sebagai alternatif pilihan olahraga yang tidak terlalu membebani ke kaki dan sendi panggul. Nah, kalau misalnya sekarang saat hamil dirasakan telapak kaki jadi sakit dan kadang kebas juga. Ini biasanya mungkin tidak terlalu kan berhubungan langsung dengan cedera sebelumnya. Tapi memang pada saat hamil, jaringan-jaringan ikat atau jaringan yang ada di sekitar kaki itu bisa jadi mengalami pembengkakan karena penumpukan cairan dan juga pada beberapa ibu mengalami radang ringan di sana. Nah, itu rasanya nyeri ya pada saat kita napak gitu kayaknya sakit banget gitu. Nah, ini gimana caranya kalau pas lagi sakit banget itu boleh misalnya dibantu di biar rileks, direndam air hangat, kasih kompres hangat atau ada juga yang lebih nyaman kalau di kompresnya dingin. Coba aja dirasakan mana yang lebih bisa mengurangi nyeri untuk bunda. Em, Pastikan lagi juga pilih alas kaki yang enak. Jadi ya betul-betul yang empuk bawahnya tidak menyebabkan nyeri di telapak kaki. Lalu kemudian bentuk alas kakinya karena kan kalau ibu hamil tuh kakinya cenderung bengkak ya. Jadi kadang ukuran sepatu kita juga bisa nambah jadi lebih besar. Nah, itu jangan gunakan alas kaki yang terlalu kaku. Jadi dia yang terasa betul-betul seperti menjepit kaki. Nah, sebaiknya dihindari karena dia selain menghambat aliran darah juga bisa menyebabkan rasa nyeri lebih terasa. Jadi pilih alas kaki yang nyaman untuk ibu hamil. Lalu kemudian kalau misalnya ingin dipijat, boleh aja sih dipijat gitu supaya lebih nyaman. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya tadi kalau misalnya, karena memang ada titik-titik tertentu di kaki yang dia bisa jadi merangsang kontraksi. Jadi kalau misalnya pas lagi dipijat, jadi kerasa mulus, ya udah berhenti pijatnya, istirahat. Itu biasanya sih kontraksinya akan berhenti sendiri. Jadi nggak usah terlalu takut untuk dipijat kalau misalnya memang terasa lebih nyaman. Kalau pada saat istirahat, pada saat duduk, itu kakinya bisa agak dinaikkan ke atas supaya tidak terlalu bengkak juga.
Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya Bunda. Baik, Dok. Paling untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Gustina Panjaitan. Selamat malam, Dok. Akhir-akhir ini gigi saya suka ngilu. Bahkan minum air putih saja atau tidak hangat, rasa ngilu, apalagi jika makan makanan manis. Awalnya hanya sesekali, tapi sekarang semakin sering. Bagaimana solusinya ya, Dok? Oke, Bunda, kalau misalnya rasa ngilu yang dirasakan di daerah gigi itu, apalagi misalnya pada saat kita minum dingin, itu seringkali terjadi karena lapisan gigi atau email gigi itu dia menipis. Kenapa bisa begitu? Banyak faktornya, misalnya usia atau misalnya kebiasaan makan atau kebiasaan hygiene gigi yang kurang baik itu mempengaruhi. Dan ditambah lagi diperberat pada saat kehamilan biasanya terjadi karena kurang asupan kalsium. Karena kan kalsium kita itu yang membentuk gigi ya. Nah, pada saat kita memasuki sekarang trimester 2, trimester 3, saat bayi kita mulai butuh kalsium banyak untuk membangun tulang dia, kalau kita asupan kalsiumnya kurang, dia otomatis akan membreakdown atau memecah kalsium yang ada di dalam tubuh kita. Dari mana sumbernya? Itu dari gigi dan tulang. Jadi memang kalau ibu hamil, asupan kalsiumnya kurang bagus, itu otomatis gigi akan keropos, tulang akan keropos. Makanya penting sekali untuk memastikan asupan kalsiumnya cukup, ya minimal 1000 mg per hari. Apa aja mereknya, jenisnya apa aja, 1000 mg per hari itu akan membantu Bunda mempertahankan kadar kalsium dalam tubuh Bunda, mencegah keropos gigi, keropos tulang. Kemudian jangan ragu juga untuk periksa konsul dan ke dokter gigi. Ya, jadi kalau misalnya kita memang rutin ke dokter gigi, ada perawatan gigi yang perlu dilakukan, itu tetap dilakukan. Jadi boleh boleh dilakukan bila memang diperlukan. Kayak apa ya, scaling gitu. Itu nggak ada masalah sih selama kehamilan sih kita tidak ada kontraindikasi untuk tetap dilakukan perawatan gigi. Malah sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter gigi karena infeksi gigi itu juga salah satu yang bisa menyebabkan risiko terjadinya persalinan prematur dan infeksi kehamilan. Ya, jadi kalau misalnya keluhannya berlanjut, kalsium ditingkatkan dan yang kedua kontrol ke dokter gigi untuk melihat jangan-jangan ada yang lubang, ada yang harus ditambal gitu ya, Bun ya. Baik, paling pertanyaan terakhir ya, Dok, dari Bunda Nadila. Kalau pernah operasi kista endometriosis dengan laparoskopik, apakah termasuk resiko tinggi, Dok? Oke, kalau misalnya operasinya kista, jadi pengangkatan kista atau kistektomi atau bahkan pengangkatan indung telur, itu kan sebenarnya dilakukan di luar rahim ya, jadi rahimnya sih tidak terganggu. Biasanya sih rahimnya tidak ada masalah. Tapi kalau memang kista endometriosis, itu seringkali permasalahannya adalah adanya perlengketan, baik bekas operasinya atau sebagai efek samping dari endometriosis. Nah, perlengketan ini kadang-kadang kalau menjadi risiko tinggi sih tidak, tapi seringkali keluhannya berkaitan dengan rasa nyeri, lebih nyeri gitu karena adanya karena lengket gitu. Jadi rahimnya dia cenderung nempel ke organ lain gitu di rongga panggul sehingga menyebabkan nyeri. Tapi kalau misalnya hanya operasi kista saja sih tidak masuk kehamilan risiko tinggi. Kecuali misalnya yang dibilang kehamilan risiko tinggi itu kalau misalnya operasinya di eh, menyangkut rahim ya. Jadi ada otot rahim yang juga misalnya disayat atau ada sebagian rahim yang diangkat. Nah, itu memang berisiko tinggi untuk kehamilannya. Tapi kalau kista aja sih sebagian besar tidak. Baik, terima kasih banyak Dokter Afi atas jawabannya. Pertanyaan bunda-bundanya sangat luar biasa semua ya. Paling nggak kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh sharing-sharing lebih lanjutnya di WA Group. Nanti akan dibalas oleh dokter-dokternya. Nah, paling untuk malam ini kita belajar bahwa tubuh ibu bekerja tanpa henti menjaga kehidupan. Nah, kita juga melihat bagaimana janin berkembang dengan begitu indah, dan kita sekarang tahu bagaimana mengenali kehamilan resiko tinggi agar lebih siap dan lebih tenang. Semoga ilmu hari ini menjadi bekal, menambah keyakinan, menguatkan mental, dan membuat Bunda lebih siap lahir batin menyambut buah hati tercinta. Nah, jangan lupa
untuk tugas rumahnya dikerjakan ya, Bun. Nanti di kelas selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya Bunda-Bunda. Terima kasih juga untuk Dokter Afi yang sudah membimbing kita pada malam ini. Mari kita tutup acara malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya, Bunda-Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, dokter. Waalaikumsalam, terima kasih.